Salve! Salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, negara adalah kita. Hari ini, negara kita merayakan hari kemerdekaan ke-75 negara kita tercinta, negara Republik Indonesia. Namun, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Dari perang senjata memang telah usai, tetapi masih ada perang-perang lain. Perang kepentingan, perang terhadap uang, perang terhadap tanah, perang terhadap sumber daya alam, dan juga perang terhadap suku. Merdeka berarti bebas dari penjajahan, bebas dari ketidakadilan dan ketidaksejahteraan. Dalam kenyataannya, kita sebetulnya belum sungguh-sungguh merdeka, karena masih ada penjajahan model lain, neoliberalisme. Kita dijajah oleh teknologi, ideologi, masih ada praktek-praktek ketidakadilan, masih ada wajah-wajah kemiskinan, buta huruf, perbudakan dan perdagangan orang, dan sebagainya. Apapun kekurangan kita saat ini, yang perlu kita ketahui bahwa kemerdekaan itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan, anugerah Tuhan. Kemerdekaan itu dicapai berkat usaha manusia dan campur tangan Tuhan. Di dalam upaya untuk mencapai kemerdekaan, manusia berusaha mengenal Tuhan dan membawanya di dalam keringat dan air matanya. Proses untuk menemukan Tuhan dalam keadaan sulit memang tidak mudah. Namun yang pasti, Tuhan selalu hadir dalam keadaan sulit apapun yang dihadapi oleh manusia. Dan pada saat itulah seseorang bisa kembali menemukan lagi dan lagi bahwa Tuhan ada di sini, di hadapan saya sekarang ini, dan di dalam kesulitan ini. Inilah saat yang istimewa bahwa seseorang menemukan kembali kekuatannya. Karena perjumpaan dengan Tuhan dapat mengubah seseorang, membebaskan seseorang, dan memampukan seseorang untuk memerdekakan orang lain. Pemerintah atau penguasa adalah perpanjangan tangan Tuhan, dan Tuhan menaruh mereka di dalam tangannya, memberikan mereka martabat sebagai pemerintah untuk menjamin ketertiban dan keteraturan pada rakyatnya. Apa yang dilakukan oleh mereka bukan atas nafsu atau serakah, tapi lebih kepada belas kasihan, lebih kepada kasih. Inilah yang sangat diharapkan oleh Tuhan dan masyarakat. Pemerintah mestinya sampai tahap memerdekakan orang. Inilah pemerintah yang arif atau bijaksana. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita dalam perjalanan pulang.
kita kembali ke rumah kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Kita kembali menyanyikan syair-syair kemerdekaan. Kita kembali menyanyikan kebenaran-kebenaran ilahi, yaitu Tuhan memberikan kemerdekaan kepada bangsa dan negara kita. Dalam Injil hari ini dikisahkan tentang orang-orang Herodian dan orang-orang Farisi yang datang berjumpa dengan Yesus dengan membawa beban mereka dan ingin mencerati Yesus. Orang-orang Herodian dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang belum benar-benar merdeka, karena mereka masih saja memperdebatkan soal membayar pajak sebagai sebuah kewajiban atau tidak. Mereka bahkan menelanjangkan diri mereka sendiri di hadapan sang sumber kemerdekaan, yaitu Yesus Kristus. Yesus memanggil mereka dan juga kita untuk kembali kepada dasar kebenaran dari hidup. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Perlu kita ketahui bahwa orang-orang Herodian menyetujui adanya pembayaran pajak, sedangkan orang-orang Farisi menolak adanya pajak. Orang-orang Herodian adalah pendukung kaisar Romawi dan Herodes yang adalah wakil kaisar. Orang-orang Farisi sangat giat memperjuangkan kemerdekaan orang-orang Yahudi dari pajak. Namun, jawaban Tuhan Yesus adalah jawaban yang membebaskan, memerdekakan. Yesus memberikan jawaban yang tidak berat sebelah, tapi memilih jalan tengah sebagai sang hakim yang bijak. Yesus memberikan jawaban yang melegakan, tidak mendukung pembayaran pajak, juga tidak menolak adanya pajak. Yesus memberikan keputusan yang logis dan benar. Keputusan Tuhan itulah yang memerdekakan semuanya. Yesus menunjukkan bahwa dialah kebenaran yang menuntun kita kepada kebahagiaan. Keputusan Yesus membangunkan dalam diri kita sebuah keindahan, karena keindahan adalah kemegahan kebenaran. Yesus menghadirkan kebenaran yang utuh dan bukan kesalahan yang menyesatkan atau menindas atau memelintir kebenaran untuk sebuah keuntungan. Tuhan menghadirkan kebenaran yang penuh karena hasrat yang kuat untuk memerdekakan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Kristus tidak menjamin bahwa kita menyetujui segalanya, tetapi kebenaran adalah Dia sendiri, kehadirannya di antara kita. Ini memungkinkan kita untuk hidup dalam kesatuan, bahkan di dalam perbedaan. Dan itu membuat perjalanan pulang kita menjadi seru. Hati kita semua kosong. Semua orang yang pergi mencari guru yang hebat atau orang yang berbudi luhur membuat hati mereka kosong. Tapi berkat pertemuan dengan Dia, semua orang akan diselamatkan dan akan kembali dalam perjalanan pulang dengan hati mereka yang penuh dengan kepuasan. Perjalanan pulang kita selalu ditandai dengan kehadiran Kristus. Kehadiran Kristus mengubah perbedaan menjadi persatuan, menghapus penjajahan dan menyediakan kemerdekaan, melepaskan penindasan dan menawarkan kebebasan, menghapus kekerasan dan menawarkan belas kasih. Kehadiran Kristus membawa budaya baru bagi kita, yaitu 100% Katolik dan 100% Indonesia, atau pro patria et ecclesia. Kita perlu terus hidup sebagai orang-orang merdeka dan terus hidup sebagai hamba-hamba Allah. Kita perlu menghormati semua orang, mengasihi saudara-saudara kita, menjaga alam kita, menjaga dan mencintai makhluk ciptaan lainnya. Kita perlu menjaga keanekaragaman yang ada sebagai kekayaan bangsa dan negara kita. Kita perlu takut akan Allah dan menghormati Raja. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar memampukan kita untuk mengisi kemerdekaan dengan memperjuangkan keadilan dan cinta kasih. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika suka dengan video renungan ini, silakan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.